Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, bertemu lagi dengan saya dalam kuliah online. Kita lanjutkan kembali perkuliahan kita, melanjutkan materi yang minggu lalu. Langsung saja kita mulai perkuliahan kita hari ini. Simak terus ulasan materi yang saya sampaikan, dan yang di akhir sesi nanti ada tugas tersendiri untuk kalian. Terima kasih. Adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan kita. Kali ini kita akan membahas terkait dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah? Jadi jumlah itu terbagi menjadi dua atau susunan kalimat. Jumlah itu dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat. Kalimat itu terbagi menjadi dua, yaitu ismiyah. Yang kedua adalah fi'liyah. Apa itu fi'liyah dan apa itu ismiyah? Ismiyah itu terdiri dari mubtada dan wal khobar. Susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Sedangkan fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il, ya. Jadi ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar, sedangkan fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Kita kemarin sudah membahas terkait dengan fi'il. Sekarang kita membahas dengan mubtada. Apa sih mubtada? Al mubtada wal khobar marfu'ani wa alamatu rafi'i ismul mufrad at-dhammah. Jadi seperti yang kita jelaskan kemarin itu terkait dengan i'rabun, terkait dengan i'rab, yaitu atau alamatnya, alamat i'rab itu mubtada dan khobar itu adalah isim yang dibaca rofa dengan domah, ya. Pada bab kali ini kita sepakat bahwa dibaca rofa dengan domah. Nanti di bab yang berikutnya kita akan bahas lagi. Yang ketiga, selanjutnya yattafaqul mubtada wal khobar fi tadkhiri wa ta'nisi wal fi ifradi wa tasniyati wal jam'i idza kana mubtadaun akilun. Nah, ini ya. Jika yang pertama susunannya ya, mubtada. Jika mubtadanya mufrad, ini khobarnya itu juga harus mufrad. Jika tasniyah, khobarnya juga harus tasniyah. Jika mubtadanya itu jamak, khobarnya juga harus jamak, ya. Sekali lagi saya ulangi, jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Maksudnya apa? Terdiri dari isim dan isim. Isim dan isim, ya. Mubtada itu isim, khobar itu juga isim. Tapi nanti khobar itu juga bisa berupa fi'il. Khobar itu juga bisa berupa fi'il, atau khobar itu juga bisa berupa jumlah. Ya, tapi kita bahas nanti. Sekarang kita bahas mubtadanya itu adalah isim, khobarnya itu juga isim. Jika mubtadanya itu mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Jika tasniyah juga harus tasniyah atau menunjukkan dua. Jika jamak juga harus jamak. Ini terjadi pada akil, mubtada yang akil. Akil itu adalah yang mempunyai akal, ya, akil. Contohnya apa? Contohnya atolibu mujtahidun. Mujtahidun.
Zahidun. Dibaca rofa ya, mubtada rofa, ini juga rofa. Yang tasniyah at-talibani, talibani, mujtahidani, mujtahidani, talibani, mujtahidani, atau at-tulabu, mujtahiduna. Jika mufrad maka mubtadanya harus khobarnya juga harus mufrad. Ini mufrad, ini juga mufrad. Ini tasniyah, ini juga tasniyah. Ini jamak, ini juga harus jamak, sama. Oke, paham ya sampai sini? Terus selanjutnya idza kana mubtada'an jam'an li ghairi aqil, yakunu khabaru mufradan muannasan. Jika ini selain akil, selain yang berakal, maka khobarnya itu adalah mufrad yang muannas. Mufrad yang muannas. Oh ya, ini tadi kurang satu ya. Tadi kurang ini. Jika ini mubtada'nya, jika mubtada'nya ini muannas, ya. Muannas. Ini khobarnya juga muannas. Jika mubtada'nya ini mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar. Ada 5 di situ ya. Pada mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar, dan muannas. Nah, jika ini terjadi pada akil yang berakal. Jika ghairu akil, maka jika jamak, mubtada'nya jam'a, maka khobarnya adalah mufrad muannas. Contohnya al-asjaru kasirotun, ya. Al-asjaru, asjar, apa ini al-asjar ini? Al-asjaru kasirotun. Asjar ini jamu min syajaratun. Syajarah itu artinya apa? Syajarah artinya pohon. Kalau asjaru itu banyak pohon. Oke, sampai sini paham ya terkait dengan jumlah ismiyah. Sekarang kita lanjutkan ke jumlah fi'liyah. Jumlatun fi'liyah itu terdiri jumlah fi'liyah minal fi'li wal fa'il. Nah, apa itu? Yang pertama adalah kalau fi'il itu sudah kita bahas kemarin, sekarang kita bahas fa'il. Al-fa'il wa ismun marfu'un ya'ti ba'dal fi'lu yadullu ala man hadasa minhul fi'lu wa alamatu rafihi ismul mufrad dhammah. Jadi yang dimaksud dengan fa'il itu adalah isim yang dibaca marfu, yang jatuh atau yang datang setelah fi'il, yang menunjukkan bahwa dia itu yang melakukannya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Jadi subjeknya itu adalah fa'ilnya itu. Jadi orangnya, fa'il itu adalah orangnya. Yakunul fi'il mufrad idza jaa fi awali jumlah sawaun kana fa'il mufrad am musanna am jama'. Oke. Jadi kalau fi'liyah itu
fiilnya itu tidak harus tergantung dengan fa'il. Baik dari segi, tapi hanya dalam 4 hal ya, tapi dalam 4 hal kecuali mu'annas. Mu'annas dari 5 hal di sini tadi ada mufrad, musanna, jamak, terus mu'annas, mudzakkar. Kecuali mu'annas itu susunan fi'liyah itu tidak tergantung ya. Kalau fa'ilnya itu mufrad, fi'ilnya harus bagaimana, atau tasniyah bagaimana, atau jamak bagaimana. Jadi baik fa'ilnya itu mufrad, tasniyah atau jamak atau mudzakkar, itu fi'ilnya sama saja, yaitu fi'ilnya tetap mufrad. Contohnya nasoro Ahmadu amron. Ahmad ini kan mufrad ya, ini fa'ilnya juga fi'ilnya juga mufrad. Jika musanna atau tasniyah, nasoro Ahmad wa Muhammad amron. Jadi ini tetap, walaupun ini dua ya, ini tetap bukan nasoro atau yang suroni, tetap ya, Ahmad wa Muhammad, atau dua orang yang menunjukkan dua orang, sohibun, sohibani, as-sohibani, bukan ini tulisannya, as-sohibani, tetap nasoro as-sohibani amron. Atau ini jamak ya, nasoro muslimuna amron. Tetap ya, tetap. Jadi fi'ilnya itu tetap subutun, tetap ya, kecuali pada mu'annas. Kalau mu'annas itu harus ditampakkan mu'annasnya. Contohnya nasorot Fatimatu amron. Nasorot. Jadi taknya itu harus ditampakkan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan halaman 35. Halaman 35 tadrib 2, halaman 35 tugas ke halaman 35 tadrib saniyah. Ini tugasnya ya, halaman 35 tadrib saniyah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ila liqa fi amanillah. Syukran ala husni timikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.